Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat ini saya akan melanjutkan tafsir numerik ini untuk surat kedua, yaitu surat Al-Baqarah. Al-Baqarah adalah surat kedua dalam Al-Quran dan memiliki 286 ayat. Nah, bagaimana jika angka 286 ini kita jadikan sebagai nomor surat? Tentu saja tidak ada surat ke-286, karena jumlah surat dalam Al-Quran hanya ada 114 surat. Mari kita coba kurangi. 286 dikurangi 114, hasilnya adalah 172. Angka ini masih lebih besar dari 114. Jadi, kita kurangi lagi dengan 114, dan hasilnya adalah 58. Sekarang, mari kita lihat surat ke-58 dalam Al-Quran. Ternyata, itu adalah surat Al-Mujadalah, yang artinya adalah perdebatan atau pertengkaran. Lalu, apa hubungannya antara Al-Baqarah dengan Al-Mujadalah? Antara sapi betina dengan pertengkaran? Kelihatannya tidak nyambung, ya. Tapi tunggu dulu. Mari kita bedah dari sisi bahasa Arab. Benar, Al-Baqarah salah satu artinya yaitu sapi betina. Namun, dalam ilmu syaraf atau morfologi bahasa Arab, kata Baqarah memiliki pola yang sama atau sewazan dengan kata fajarah dan kafarah. Fajarah adalah bentuk jamak dari fajir yang artinya orang durhaka. Kafarah adalah bentuk jamak dari kafir yang artinya orang ingkar. Allah sendiri menggunakan kedua kata ini dalam surat Abasa ayat 42. Ulaika humul kafaratul fajarah, yang artinya mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka. Jika polanya sama, maka kata Baqarah bisa juga merupakan bentuk jamak dari kata bakir. Apa arti bakir? Bakir berarti orang yang sangat cerdas, orang yang memiliki ilmu yang mendalam, atau seorang terpelajar. Jadi, Baqarah bisa juga diartikan sebagai kumpulan orang-orang cerdas atau para intelektual. Sekarang, hubungannya jadi lebih jelas, bukan? Hubungan antara kumpulan orang cerdas yaitu Baqarah dengan Mujadalah, yang artinya perdebatan atau pertengkaran. Ini adalah sebuah fenomena yang sering kita lihat, di mana ada banyak orang pintar berkumpul. Di situ sering terjadi diskusi yang panas. Masing-masing pihak ingin menunjukkan argumentasinya, mengeluarkan ilmunya, dan terkadang merasa pendapatnya yang paling benar. Jika tidak dikelola dengan baik, adu argumen ini bisa berujung pada perdebatan sengit, bahkan pertengkaran. Ini menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Ternyata, menjadi pintar saja tidak cukup untuk meraih ketenangan dan kebahagiaan. Kecerdasan intelektual harus diimbangi dengan kecerdasan spiritual. Tanpa hati dan batin yang terus diasah dan dibersihkan, ilmu yang kita miliki justru bisa menjadi bumerang. Ia tidak akan mengantarkan kita lebih dekat kepada Tuhan, malah bisa membawa kita pada kesombongan dan kehancuran. Jadi, mari kita terus belajar dan menjadi orang yang cerdas. Namun, jangan pernah lupa untuk terus mengasah batin kita, membersihkan hati kita. Dengan begitu ilmu yang kita dapatkan tidak akan menciptakan kegaduhan atau perpecahan, melainkan menjadi cahaya yang menerangi hati kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Oh ya, selanjutnya teknik lain untuk mencari petunjuk Allah pada nomor surat ini dengan ayatnya, yaitu dengan memampatkan jika ayatnya bisa dipampat. Karena ayat dari surat Al-Baqarah adalah 286, maka dengan teknik kedua ini, angka 286 kita pampat. Hasilnya adalah 16 dan 7. 16 adalah hasil pampatan 2 digit dari 2 tambah 8 tambah 6, sedangkan 7 adalah hasil 1 digitnya. Jika kita lihat angka 16, kita dapati sebagai nomor urut surat An-Nahl yang artinya lebah. Lalu, jika kita hubungkan antara orang yang cerdas atau Al-Baqarah dengan lebah, memang memiliki korelasi yang tinggi. Jika kita lihat angka 16, kita dapati sebagai nomor urut surat yang artinya lebah. Subhanallah, jika kita hubungkan antara orang yang cerdas dengan lebah, memang memiliki hubungan yang saling menjelaskan. Pelajaran yang kita ambil, yaitu bahwa seseorang bisa disebut cerdas jika cara hidupnya seperti lebah. Adapun kehidupan lebah, jika kita amati, selalu diwarnai dengan mengambil yang baik, meninggalkan yang kotor atau buruk, menghasilkan yang bermanfaat, bukan yang merusak, mendarat dengan lembut, hadir tanpa menyakiti,
bekerja teratur dan disiplin, tanpa banyak suara, hidup untuk memberi, bukan sekadar menerima, hidup dengan perencanaan dan kalkulasi, hidup terlibat dalam aktivitas kelompok atau masyarakat, tidak egois atau sembunyi dalam kegiatan sosial. Itulah cara hidup lebah. Dengan demikian, kecerdasan sejati adalah jika kita bisa hidup seperti lebah. Terkait ini, Nabi Muhammad yang agung pernah bersabda, perumpamaan seorang mukmin seperti lebah, ia hanya makan yang baik, hanya menghasilkan yang baik, dan bila hinggap tidak merusak atau mematahkan ranting yang ia hinggap di atasnya. Diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bazar, dan At-Tabrani. Lalu, apa hubungan antara kecerdasan dengan angka ke-7? Lihatlah, angka 7 adalah surat Al-Araf, yang artinya tempat yang tinggi. Pesannya jelas, bahwa orang yang cerdas itu akan memiliki kedudukan yang tinggi. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Sangat gamblang di sini. Janji Allah pada mereka yang berilmu akan mendapatkan kedudukan yang mulia. Demikian bahasan singkat dari tafsir numerik untuk nomor urut surat kedua. Wallahu alam bishawab. Terima kasih sudah menyimak. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Jika bahasan ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di kajian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.